Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 9 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 8 Januari. Tidak terlalu banyak, ada beberapa yang kita bisa bahas di F-Talk malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar ya. Jadi, apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG kembali mengalami koreksi tipis sebesar 0,2%. Sementara ini tren pullback ya, tren naik pullback masih belum dipatahkan sesuai dengan yang ada di chart maupun di stock call ya, belum ada perubahan. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan saham. Oke. Selamat sore Pak ya, boleh tolong bahas fundamental elit untuk invest. Apakah ini termasuk growth stock dan dividen? Bisa bertumbuh ke depan? Bisa nyicil di harga sekarang? Terima kasih Pak. Oke, kita lihat secara fundamental dulu ya, apakah dia tumbuh atau tidak. Oke. Oke, ini pertumbuhannya ya. Secara pertumbuhan ini IPO-nya 2000. Bentar ya. Ini baru ya sepertinya. Baru di 2023. Jadi yang kita lihat pertumbuhannya adalah di tahun 2023 ke depan gitu ya. Jadi untuk data sebelum IPO kita abaikan ya. Nah, untuk pertumbuhan dari 2023 ya, kita lihat kinerjanya ini tumbuh ya, tumbuh sebesar 78% untuk revenue. Kemudian untuk laba operasional sayangnya turun ya, 7,7%. Namun untuk laba bersih itu mengalami pertumbuhan 75% dibandingkan 2022 yang mana itu belum IPO. Kami nilai secara pertumbuhan terlihat bagus. Dalam tanda kutip terlihat bagus. Ya, tetapi ya namanya investasi, kita tidak bisa hanya melihat pertumbuhan saja, bagaimana kualitas pertumbuhan itu diciptakan. Pertumbuhan yang baik tentunya pertumbuhan yang mengedepankan profitabilitas. Jadi ya, pertumbuhan di bawah haruslah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di atas. Artinya pertumbuhan laba harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di atas atau pendapatan atau sales atau apapun itu. Ya. Artinya apa? Artinya secara performance profitabilitasnya improve, semakin efisien. Itu yang kita cari. Nah, sedangkan yang kita temukan di elit saham ELIT itu sebaliknya, bahwa di sini terjadi penurunan laba operasional. Laba operasional ini adalah laba organik, dan di sini laba bersihnya ini di atas laba operasional. Artinya ada laba non operasional yang besar, gitu ya. Dan laba operasional itu ya mungkin bisa menjadi sebuah ya bisa dikatakan sentimen positif, namun itu tidak bersifat jangka panjang atau bisa direpetisi atau berulang gitu ya. Bisa aja pendapatan non operasional itu tidak terjadi pada masa yang akan datang ketika kita invest untuk masa depan, untuk jangka panjang mungkin beberapa tahun ke depan, belum tentu laba non operasional ini dapat diciptakan kembali. Itu yang kenapa kita lebih prefer kepada laba operasional dibandingkan laba bersih. Jadi laba bersih ini harus lebih rendah dibandingkan laba operasionalnya. Ya, artinya yang dihasilkan ini adalah laba yang murni dari usaha. Kemudian dari sisi profitabilitas sendiri ya, memang untuk elit ini saat ini ya, itu di atas 5% ya. Namun ini sangat tipis ya. Sangat tipis dan mendekati ke level yang tidak layak ya, di bawah 5% gitu ya. Bahkan beberapa
operasional ini minus gitu ya. Jadi dengan demikian, dengan kinerja profitabilitas yang tidak memenuhi syarat ini, ya saham elit tidak layak invest ya untuk saat ini, dan ini cenderung turun ya. Kita lihat grafik ini mengalami penurunan secara laba profitabilitas maksudnya ya. Kemudian secara dividen, di sini dividennya sudah dibagikan di tahun 2024 ya, dividen tahun 2022 sebelum IPO dibagikan di 2023, ini 2 kali ya pembagian dividen. Dan kalau kita lihat dari payout-nya itu cukup ideal ya, di level yang aman ya, antara 50 sampai dengan di bawah 75% itu kami kategorikan termasuk dividen yang ideal ya. Jadi dividennya ini tidak mengabaikan pertumbuhan masa depan ya, dengan yield 5% ya. Gitu. Jadi untuk dividen mungkin ini bisa, karena dividen itu biasanya memang tidak mengedepankan pertumbuhan maupun profitabilitas ya. Jadi ya selama dividen ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang ya tidak apa-apa. Tapi ini kan baru 2 kali ya. Nah, kita khawatir nanti apabila profitabilitasnya itu menurun, semakin hari semakin menurun ya, itu bisa berdampak pada dividennya ini gitu ya. Nah, makanya ini baru 2 tahun, dan minimal ketika kita berinvestasi ya, itu paling tidak ada 5 tahun yang sudah pernah terjadi ya, sehingga kita bisa melakukan proyeksi dengan lebih akurat gitu. Jadi dengan pertumbuhan yang menurut saya kurang terlalu bagus, profitabilitas yang tidak layak, dengan dividen yang baru terjadi 2 kali ini, saya menilai kami belum merekomendasikan ya. Kita anggap kita belum berani mengambil resiko untuk saham ini untuk berinvestasi gitu ya. Karena ya pertama tadi secara syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dan dengan kondisi market yang sekarang ini gitu ya, kita dihadapkan pada banyaknya saham dividen ya. Itu kenapa harus saham ini? Kalau cuma cari dividen ya, katakanlah BRI lah, dividennya pasti lebih baik daripada ini gitu ya. Itu dengan cara gampang lah kita kenal BRI gitu ya, yang lebih ya, sejelek-jeleknya BRI pasti akan lebih baik dibandingkan mungkin saham ini gitu ya. Itu kemungkinan seperti itu ya, dan resikonya pun mungkin akan relatif lebih, kalau buat kami lebih rendah ya dibandingkan dengan saham yang baru seperti ini gitu ya. Itu menurut kami seperti itu. Jadi banyak aspek pertimbangan ya, dengan adanya pilihan, dengan kondisi internal ataupun saham tersebut tidak layak ya seperti itu kira-kira. Malam Pak, kelesuan pasar dan minimnya transaksi beli di ISG yang masih terjadi membuat level 7.100 sulit ditembus. Apakah masih valid swing naik menuju 7.900 terlebih sebelum terjadi koreksi besar ke 6.600? Ya, menurut saya masih sejalan dengan apa yang disampaikan dengan Stockholm maupun disampaikan di F-Talk sebelumnya, bahwa saat ini skenario-nya masih pullback. Nah, terkait penurunan atau kelesuan itu mungkin bisa saja dalam proses ya. Gitu. Sudah tidak valid, realistis saja lihat pasarnya bagaimana kondisi sekarang. Koreksi dulu ke 6.600, baru itu kita bisa lihat apakah ada potensi ISG untuk balik lagi ke 7.000. Jangan dibalik. Ya, nggak apa-apa. Punya bagus ya, punya pandangan itu tidak harus sama, tidak harus mengikuti si A, si B, harus mengikuti Y, tidak harus. Punya pandangan yang lebih mandiri ya, itu bisa diterima dengan masing-masing ya, bisa mengetahui konsekuensi yang bisa terjadi nanti, sudah lebih siap gitu ya. Kalau Anda bertanya kepada saya, tentunya kami mengacu pada market outlook, kemudian juga untuk jangka pendek kita mengacu pada Stockholm yang sudah disampaikan dan juga di F-Talk. Kalau nanti misalkan ada perubahan, tentunya kita pasti akan ada revisi ya. Setiap outlook ataupun proyeksi sebuah pergerakan market ataupun kondisi market itu tentunya akan dinamis ya. Ada perubahan-perubahan. Nah, sementara ini belum ada ya, sampai dengan minggu kedua bulan Januari ini kami masih melihat memang secara
sentimen dalam negeri sendiri masih cenderung ke negatif ya. Saat ini memang belum ada booster ya, bisa dikatakan, untuk mengangkat indeks ke level yang mungkin ya bisa dikatakan lebih clear melihat pullbacknya. Tapi ya sekarang ini meskipun beberapa minggu terakhir ini terlihat seperti loyo, ya kan, lesu, dan asing juga masih jualan gitu ya, karena memang sebenarnya sentimen dalam negeri sendiri memang belum terlalu cukup positif ya gitu. Oke, lanjut ya. Jadi boleh punya pandangan, misalkan, oh saya tidak setuju, Pak Yef bilang akan ke 7.000, saya bilang akan ke 5.000 atau ke 6.600, boleh. Semua bisa bener ya. Semua bisa terjadi gitu ya. Nah, selalu kita bilang apa yang kami sampaikan ini perlu Anda pertimbangkan, perlu Anda olah lebih baik lagi. Nah, hasilnya nanti sama atau tidak itu kami serahkan kepada penonton masing-masing. Seperti itu. Pak Yef, tolong bahas tentang virus HMPV. Apakah sektor kesehatan akan bullish seperti di tahun 2020? Sektor kesehatan ini berarti kita coba lihat ya. Kita lihat chart, ada nggak ya? Nah ini ya. Kita lihat secara teknikal dulu. Oke, kalau kita lihat chart ini di TradingView ya, hanya ada di 2021. Tapi secara teknikal saat ini belum ada potensi untuk bullish yang bagaimana ya. Kemungkinan pergerakannya masih akan cenderung berada di rentang 1.600. Ini sektor ya, sektor kesehatan ya. IDX Health ya. Ini kalau Anda cari di TradingView akan muncul, ini adalah di dalamnya ada saham-saham sektor kesehatan, mungkin ada farmasi dan sebagainya ya. Kalau kita lihat di sini malah ini saat ini sedang pullback ya, pullback dari tren turun ya. Itu ya, kita lihat di sini tren jangka pendek ya, tren jangka pendeknya ini masih ke bawah ya. Trennya ini baru reversal, mungkin kalau bisa naik di atas 1.500 ya. Jadi sementara ini dengan sentimen yang ada kalau Anda baca ya, tadi mungkin Anda sudah baca terkait pandangan kami untuk virus HMPV ini. Jadi ini sepertinya tidak akan sama dengan COVID ya, gitu. Tidak akan sama dengan COVID karena memang ini virus lama dan sudah ya biasa terjadi gitu ya. Jadi menurut kami ya ini mungkin sentimen jangka pendek ya, dan itu apakah nanti akan berdampak secara fundamental? Menurut saya tidak, karena tahun 2020 itu kan kejadiannya ini ya, terjadi lockdown dan beberapa sentimen positifnya itu terkait kesehatan itu cukup intens dan direct gitu ya. Direct di sini yang menyebabkan saham-saham sektor kesehatan itu mengalami ya dorongan ataupun ya diapresiasi oleh pelaku pasar tentunya ya, karena ya sekali lagi yang diharapkan adalah performance-nya bakal naik gitu ya. Gitu. Namun ya sekali lagi kalau kita menganggap seperti COVID kemarin sekalipun itu bukan merupakan investasi ya, bukan merupakan investasi karena itu short term juga, hanya berlangsung dalam ya bisa dikatakan kurang dari 1 tahun gitu ya. Dan itu ya bisa dikatakan lebih kecenderung ke trading ya. Trading ini ya menggunakan sentimen fundamental ya, tetapi mungkin lebih ke trading ini bisa untuk trading menengah ya, seperti trend following misalkan. Namun untuk secara teknikal ya, patokan kita sebagai trader ya teknikal gitu ya. Kalau ada berita kita harus melihat dulu teknikalnya tetap ya gitu. Kalau teknikalnya sementara ini belum ada indikasi untuk terjadi tren naik jangka pendek maupun jangka menengah ya, seperti yang Anda lihat ini masih
kenaikannya ini terjadi ya, tapi sayangnya masih tertahan di bawah M60 ya. Ini di daily ya, time frame jangka pendek gitu ya. Mungkin baru akan menarik jika bisa naik ke atas M60 atau mungkin di level 1500 gitu ya. Gitu, untuk trading. Itu chart ini ya, sektoral ya, jadi nggak bisa di tradingin ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yef, mohon analisanya menurut Pak Yef terkait bergabungnya Indonesia dengan BRICS, BRICS, sektor mana saja yang diuntungkan dan sektor mana yang mengalami tekanan negatif. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kemarin sudah dibahas juga ya, kalau Anda baca. Anda boleh baca ya di di Insight, kemudian Anda giveadvisor.com/insight ya. Itu Anda bisa baca secara gratis di sini ya, ada sentimen-sentimen baru, berita-berita itu kami respons dengan analisis ya. Nah, ini ada beberapa ya saya lihat yang mungkin secara positif itu akan terlihat pada sektor komoditas ya, karena ya mayoritas dari anggota BRICS ini memang negara-negara komoditas ya. Dan China sebagai istilahnya negara yang memproses dari komoditas tersebut tentunya akan menjadi sebuah motor ya, dimana harga komoditas yang seperti yang Anda tahu, batu bara misalkan ya, batu bara sekarang ini sudah hampir mencapai target turun yang kami pasang di bulan November ya, kalau Anda baca itu tapi belum terlihat ya. Jadi sektor komoditas ini perlu dicermati juga. Komoditas itu ada banyak ya, misalkan komoditas perkebunan seperti CPO, kemudian mungkin seperti komoditas lain ya, nikel yang berhubungan dengan Cina ya, gitu. Itu bisa Anda perhatikan. Namun untuk saat ini memang belum terlihat siklus naik itu dimulai ya. Jadi ya mungkin ini baru akan terjadi jika siklusnya itu sudah dimulai. Kemudian juga dari sini kita bisa melihat potensi risiko yang ada ya. Kalau kita tahu bahwa banyak fund manager dari asing gitu ya, itu sekarang ini kan sedang melego ya, atau menjual saham-saham banking ya, seperti BRI, Mandiri. Itu saya rasa mungkin lebih ke saham-saham big caps ya yang akan tertekan gitu ya, karena memang kita ini masih mau tidak mau, suka tidak suka, banyak kita dipegang oleh asing, dan ya, banyak kan ya non BRICS gitu ya. Ya kita sebutlah Amerika gitu ya. Meskipun secara trade kita masih lebih besar dengan China ya, untuk aset keuangan kita masih bergantung pada Amerika dan Eropa gitu ya. Banyak investor-investor besar yang di sini gitu ya. Nah, itulah kita bisa melihat dan mengkaji bahwa saham-saham yang menurut mereka itu core itu bisa dikurangin karena pandangan politik ya. Pandangan politik itu bisa berakibat pada salah satunya hukuman di pasar ya. Mereka bisa keluar, mereka bisa boikot, mereka bisa menaikkan tarif ekspor gitu ya. Dan juga misalkan mereka punya komoditas lain, mereka juga bisa menandingi komoditas kita gitu ya. Dan juga ya boikot-boikot yang terjadi selama ini, yang terjadi di Amerika ataupun di Eropa terkait seperti produk-produk perkebunan, itu bisa semakin rame gitu ya, tarifnya ataupun yang semacam menghambat sentimen-sentimen negatif lah, itu bisa terjadi ya. Jadi ya sementara ini ya sebenarnya ya belum bisa kita lihat dari sektor komoditas itu masih dalam kondisi yang tertekan, karena ya sekali lagi secara global pun memang permintaan terhadap komoditas itu masih melemah gitu ya. Di Cina sendiri kita sudah jelaskan ya kenapa kok permintaan batu bara sendiri juga masih akan mengalami penurunan gitu ya. Sudah kita pernah bahas ya, kalau Anda mau baca gitu kan. Gitu ya. Ini terkait Trump, sentimen negatif ya. Kemudian sentimen-sentimen lain ya, seperti ini ya.
Anda baca ya, gitu bisa baca. Kita bisa katakan memang saat ini keanggotaan kita di organisasi ini itu belum terlalu berdampak ya. Sudah tercermin di market kita masih lesu karena memang mayoritas dari fund kita, fund asing yang ada di kita itu memang dari US maupun di Eropa gitu ya. Jadi kemungkinan ya itu akan justru akan menjadi sebuah pandangan negatif gitu ya. Mereka akan melihat kita cenderung ke negatif itu. Makanya yang dibuang kebanyakan ya big caps gitu ya. Sejak Oktober, sejak kita ikut atau mengajukan keanggotaan ke organisasi ini gitu ya. Tapi sekali lagi ya saya rasa tetap nanti akan kelihatan dari kebijakan-kebijakan baru ya, kebijakan-kebijakan baru dari non-BRICS ini bagaimana, karena itu yang akan menentukan nanti ke performance, ke fundamental negara kita gitu ya. Oke. Malam baik, mohon dianalisa Adaro untuk investasi apakah akan kembali ke 4.000 ya? Sepertinya agak berat ya untuk ke 4.000 dalam jangka pendek, menengah ya maupun panjang ya. Kalau kita lihat dari Adaro sendiri, kemarin ada yang nanya juga ya, ada yang nanya, sudah saya bahas ya untuk Adaro. Kalau Anda mau menonton gitu ya, sudah saya bahas terkait Adaro berapa. Ada yang tanya terkait berapa angka wajar dari harga saham Adaro gitu ya. Itu sudah saya bahas, Anda bisa cari di Telegram Advisor, kemudian ketik Adaro ya, sudah saya bahas panjang lebar, bahkan saya coba hitungkan kasaran perhitungan ya beberapa hari yang lalu ya, tanggal 2 atau tanggal berapa ini. Adaro ini ya, Yiftok yang ini ya. Nah, berapa harga wajarnya ini ya. Ini seharusnya Anda bisa lihat ya di Yiftok sebelumnya berapa harga wajarnya. Angka 4.000 itu agak berat ya, agak berat karena lagi-lagi Adaro sudah tidak sama dengan tahun-tahun lalu gitu ya. Kalau kita mau lihat Adaro ya, sementara ini kita lihat dulu bagaimana kinerja setelah spin off itu ya. Itu adalah yang kita tunggu gitu. Apakah jeblok? Yang jelas jeblok ya. Jebloknya seberapa dalam itu. Kalau jeblok ya sudah seharusnya harga sulit untuk kembali ya. Sulit untuk kembali. Jadi kalau kita mau investasi ya sekarang ini pun agak berat ya. Kalau kita lihat hitung-hitungan kemarin, yang hitungan kasar itu kan angkanya cuma keluar di angka 2000-an ya gitu. Kita mau cari apa di 2000-an ya gitu. Oke, cukup ya. Malam baik, mohon arahannya untuk swing trading saham CTRA, apakah sudah bisa masuk di harga sekarang atau baiknya di harga berapa bisa masuk dan berapa target TP1 nya. Oke, kita lihat ya CTRA. Oke, baik, untuk swing ya, saran saya sih sekarang tunggu dulu ya, karena ini kan masih membentuk lower high ya, atau resist yang lebih rendah ya. Itu artinya ya masih lemah, juga transaksinya juga masih tipis ya, tercermin dari transaksinya juga masih belum ada peningkatan gitu ya. Namun Anda bisa tunggu sampai dengan terjadinya konfirmasi swing di 10.10 ya. Itu 1010 itu merupakan resist minor ya, apabila ditembus CTRA berpotensi untuk pullback ya, pullback dengan target sebentar ya, targetnya ya. Oke, target terdekat coba kita lihat di 0,3 ya, itu di 11.20. kemudian target kedua di 12.30 atau 40, itu 22%. Jadi sangat menarik ya jika dia bisa breakout gitu. Potensinya cukup besar dengan risk yang Anda bisa batasin. Misalkan Anda buy on breakout kan bisa Anda batasin seminimal mungkin di support yang baru ya. Support baru itu adalah resist
konsolidasi ini ya, resist 10-10 ini ya. Itu Anda bisa proteksi misalkan di 990 di bawahnya ya. Gitu. Salam Paep, bantu analisa saham SRTG untuk swing layak masuk di harga berapa? Oke. Kita lihat SRTG untuk swing ya. Sepertinya turun juga ya saham ini, seperti saham-saham MDKA ya, Adaro ya kan. Untuk saat ini masih belum ya untuk swing trade karena swingnya masih turun gitu ya. Kalau swingnya turun begini, langkah yang kita ambil adalah menunggu dia turun ke target turun selanjutnya ya, ini tembus 0,6. Jadi kalau misalkan besok balik ya ke 1840, Anda bisa trading buy di situ dengan stop loss ketat di 1785 dengan target di 2030. Tapi karena hari ini masih belum dan malah turun ke bawahnya, Anda bisa tunggu Saratoga ya di sebentar ya, di area ya 1630 sampai dengan 1580 ya. Di situ kira-kira Anda coba tunggu ya. Tidak dibeli di situ ya, tapi ditunggu. Oke. Paep mohon analisis Raja untuk swing trading. Raja ini sudah sangat tinggi ya. Gitu. Sudah sangat tinggi ya, kalau kita mengacu pada technical seharusnya ya ini sudah terlalu beresiko ya kan. Oke, jadi kita lihat di sini perilakunya adalah dia turun mendekati trendline. Kita lihat trendline-nya sekarang ya. Ini trendline terakhir ya. Jadi kalau untuk swing ya, Anda perlu menunggu terjadi koreksi dari wave terakhir ya. Wave terakhirnya ini kita lihat ada potensi ke bawah 3000 ya di 2940. Ini sudah sangat tinggi ya saham ini kenaikannya. Jadi sekarang ini sedang swing turun ya, Anda bisa tunggu di bawah 3000 sampai dengan 2940. Nah, ini saham ini salah satu saham yang perform ya. Kalau kita melihat kondisi indeks ya, salah satu saham yang cukup berlawanan gitu ya. Salah satunya saham ini ya. Ya, ini adalah salah satu saham StockPicks untuk PIR ya. April 2024 ya kita rekomendasikan saham ini ya. Sebentar saya cek ini targetnya di berapa gitu ya. Sepertinya sudah lewat semua ya targetnya. Kita rekomendasi di 1400, 1200, bahkan setelah kita beli ini bulan Juni kalau nggak salah turun ya dia. Gitu. Bagus ya kalau kita dapat rekomendasi dari peer kemudian sahamnya turun, itu justru bagus ya. Tuh nih Juli ya. Turun ke 1025 gitu ya. Nah, banyak tuh yang dapat di harga itu. Ya, sekarang mungkin masih punya, ya udah untung 200% dalam waktu berapa bulan ya itu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya kurang dari 12 bulan lah untuk 200% gitu. Nih hari ini kita ada rekomendasi baru ya untuk Bulls Hunter ya. Jadi ketika indeks tidak berdaya ataupun loyo, tetap ada ya saham yang menarik dan bisa kita invest ataupun kita tradingkan ya. Jadi jangan khawatir gitu ya, tetap ada peluang di market ya. Jangan terlalu terbawa kondisi indeks seperti ini, kondisi indeks seperti itu ya. Buktinya apa? Buktinya kita tetap perform ya gitu. Oke. Selamat malam Pak ya, saya sudah nonton pembahasan untuk emiten BIRD, BIRD di video sebelumnya dan layak invest. Terima kasih sudah menonton. Best price untuk mulai akumulasi di harga berapa ya Pak? Terima kasih banyak edukasinya dan sehat selalu. Terima kasih doanya. Untuk invest tentunya ini ada dua pendekatan ya. Kalau Anda tipikal investor long term yang Anda siap dengan ya volatilitas jangka pendek gitu ya, kita harus lihat trennya seperti apa, tren jangka panjang ya. Kita lihat di monthly gitu ya. Sebentar ya, ini kok agak lemot ya malam ini trading view, mungkin lagi banyak yang pakai gitu ya, atau mungkin internet saya yang sedang trouble. Nah
kita lihat di sini kalau kita bicara best price gitu ya. Kan saham ini memang sudah naik ya sebenarnya, tapi memang belum uptrend. Sehingga kalau kita melihat potensinya, tentunya ini Anda bisa beli di harga yang lebih rendah ya, di 13.75. Namun kalau Anda pun dapat di situ, mungkin saja saham ini masih bisa turun lagi. Ya, tetapi kalau Anda tanya secara technical best price di 0,618 ya 1380 di bawah 1400 sampai dengan 1300 itu area ya. Nah, Pak, saya tidak suka Anda melihat floating loss itu dalam jangka pendek menengah gitu ya. Saya maunya kalau saya beli itu sahamnya setidaknya bertahan atau mulai naik gitu ya, karena saya tipikalnya investor yang sedikit pragmatis. Saya pengen menikmati hasil itu ya tidak dalam jangka pendek, tetapi saya tidak mau melihat itu saham itu turun gitu ya. Tunggulah di uptrend. Di berapa? Di 2100. Tentu saja Anda tidak akan dapatkan harga yang lebih harga yang bottom ya, karena uptrend itu kan butuh konfirmasi. Jadi jangan banyak maunya gitu ya. Maunya di bottom dan tidak mau floating loss gitu ya. Wah, andaikan saya ini price maker ya, saya akan kasih tahu titik ya, bukan area lagi, titik harga. Saya sebut bird, Anda beli di 1385 atau 1375, Anda tidak akan floating loss karena saya price makernya gitu. Nah, saya kan bukan price maker, sama seperti yang lainnya, sama mungkin dengan Anda tidak bisa membentuk harga. Nah, makanya kalau secara teknikal, kalau Anda maunya itu perform dalam jangka pendek menengah, Anda perlu menunggu saham ini uptrend di atas 2100. Tetapi kalau Anda mau bertanya best price secara teknikal tadi ya di area 1400 sampai dengan 1300 ya gitu. Baik, sudah saya bahas semua, semoga menjawab ya apa yang Anda harapkan. Tapi sekali lagi apa yang kami sampaikan di YF Talk ya, ini sifatnya adalah opini pribadi, analisa dan prediksi apapun yang kami sampaikan ya, baik itu di insight, di website, di bahkan di rekomendasi kami pun ya itu bisa benar dan juga bisa juga kita salah gitu ya. Jadi Anda perlu memilih dan memilah dan memproses apa yang Anda dapatkan di YF Advisors. Jadi Anda perlu menjadi penonton yang bijaksana ya, tidak mudah terprovokasi, mampu memfilter informasi yang ada. Sekarang ini sangat banyak informasi yang beredar di Twitter, di forum-forum, di media-media ya. Anda bisa makanya pentingnya ini kita memiliki basic analisis supaya kita tidak mudah terprovokasi ya, tidak sumbu pendek lihat ada berita ini beli tanpa lihat chart, tanpa lihat fundamental kalau investasi gitu ya. Nah, itu yang berbahaya dan beresiko tinggi ya, karena saham ini adalah aset beresiko tinggi. Jadi saya kurang setuju kalau ada edukator ataupun sekarang nyebut influencer yang bilang kalau saham itu bisa bikin cepat kaya. Ya, bisa cepat kaya tapi juga bisa cepat miskin kalau Anda tidak memiliki skills, tidak memiliki basics dalam melakukannya ya. Gitu. Saham ini aset berisiko tinggi ya. Gitu. Jadi kita harus paham itu sejak awal. Harus siap dengan itu. Ya. Jadi jangan mudah dibodohi dengan ini buka account, kemudian nanti Anda bisa beli saham ini, kemudian Anda bisa duit 500 jadi 1M ya, atau duit 500 bisa 100 miliar dalam waktu hitungan bulan gitu ya. Tidak semudah itu ya. Jadi kita harus realistis, harus ya mungkin bisa, tetapi sekali lagi ya, utamakan sekali lagi jangan pragmatis ya, tetap harus ada nikmati proses dalam pembelajaran dalam hidup ya. Hidup ini kalau yang namanya instan itu ya cepat juga hilangnya ya. Jadi ya kita harus nikmati segala proses dalam hidup, baik itu dalam ya keseharian kita maupun dalam investasi maupun trading ya. Nikmati kalau kita lagi
tidak beruntung ya kita evaluasi, kalau lagi beruntung jangan sombong, ya tetap tetap pada jalur yang bijaksana. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.